Satria menghela nafas lega, ternyata cuma nyuruh ambil kotak P3K toh. Siap Beb, Satria segera naik ke atas dan ngambil kotak P3K itu. Tak lama Satria pun datang. Obatin luka kalian, Bang, sini Feby obatin, suruh Feby. Mereka pun saling ngobatin lukanya, sedangkan Vero udah diobatin Feby. Makanya jangan suka berantem, kesal Feby sambil membersihkan luka Vero dengan kapas. Ish, pelan-pelan Bi, ringis Vero saat Feby menekan sedikit lebam di wajahnya. Kenapa, sakit? Udah tahu sakit masih aja suka berantem, omel Feby. Iya Bi, udah jangan ngomel mulu, protes Vero. Biarin, Feby gini karena Feby gak mau abang kenapa-napa, omel Feby. Dia pun memberikan obat merah pada luka Vero, dan selesai. Ketika Feby hendak beranjak dari situ, Bara langsung narik pergelangan tangannya dan Feby kembali terduduk di samping Bara. Sini obatin gue juga, pinta Bara. Obatin sendiri, ketus Feby. Gue maunya lo, dan ingat lo pacar gue, ujar Bara. Semua yang ada di situ pada melotot dengar pernyataan Bara. Gila lo jadian gak bilang, pejeoipaj, seru Deon. Lo tega amat sih bos nikung gue gitu, sedih Satria. Kapan lo jadian? Tanya Vero. Waktu di UKS pas Feby pingsan bang, jawab Bara mantap. Sedangkan Feby hanya menghela nafas pasrah. Lo pingsan Bi? Tanya Vero dengan raut khawatir. Iya, jawab Feby malas. Ya udah sini obatin, ujar Bara. Dengan kesal Feby pun mulai membersihkan luka Bara dengan kapas. Aus, pelan-pelan dong Bi, ringis Bara. Biarin, udah tahu sakit ngapain berantem, omel Feby. Cowok itu udah biasa gini Bi, jawab Bara. Feby tak menanggapi, dia fokus ngobatin luka Bara, sedangkan Bara benar-benar terpesona dengan kecantikan alami yang dimiliki Feby apalagi dilihat dari dekat seperti itu. Feby pun selesai ngobatin luka Bara, dia hendak pergi ke kamarnya tapi sebuah suara menghentikan langkahnya. Mimpi yang indah ya sayang, aku pulang dulu, ucap Bara. Blus, pipi Feby langsung merona, untung Feby gak menghadap mereka, jadi gak ada yang tahu, jantungnya pun berpacu lebih cepat. Siap sayang, sahut Satria dengan kekahannya. Yang lain pada siul-siul menggoda. Bacot lo, jawab Feby, dia langsung lari ke kamarnya. Bar gue duluan ya, pamit anggota yang lain. Ya udah sana pada balik, hati-hati di jalan dan besok gak usah pada sekolah dulu, muka kalian pada bonyok semua, suruh Bara. Siap Bar, jawab mereka. Anggota Vagos udah mulai meninggalkan rumah Vero, tinggal anggota inti di sana. Bar, tur bulan ini kemana? Tanya Vero. Minggu depan kayaknya cuti seminggu bang, gimana kalau kita camping aja, usul Bara. Wah setuju gue, udah lama gak camping, saut Kevin antusias. Iya Bar, gue setuju banget, masa kita tur muluk, sambung Deon. Kita rembuk dulu ama yang lain, takut ada yang gak bisa ikut, jawab Bara. Kalau gue kayaknya gak bisa Bar, kuliah padat, tapi gak apa-apa kok kalian lanjutin aja, ujar Vero. Tapi kan gak asik bang kalau ada yang gak ikut, jawab Dimas. Gue emang gak bisa ikut, meskipun tur gue tetap gak bisa, jawab Vero. Ya udah gak apa-apa, minggu ini kita kopdar kan Bar? Tanya Kevin. Iya, jawab Bara. Jam sudah menunjukkan jam 2 dini, tapi mereka tetap ada di rumah Vero. Bara memutuskan tidur di sana saja, besok subuh mereka bakal balik rumah. Paginya Feby bangun terlalu pagi, dia gak langsung mandi, dia memilih pergi ke dapur buat sarapan, perutnya terasa melilit dari tadi, padahal masih jam 4 pagi. Nyampe bawah Feby sedikit kaget karena lihat Bara dan keempat teman-temannya lagi tidur di sofa dengan posisi amburadul. Feby tak menghiraukan, lebih baik dia makan dulu, daripada ngurusin mereka. Nyampe dapur ternyata Big Ina belum bangun, maklum si ini terlalu pagi, Feby pun ngambil bahan buat masak di kulkas, sekali-kali dia masak sendiri, gak tega juga bangunin Big Ina. Feby mulai ngiris bawang buat nasi gorengnya, ya dia mau buat nasi goreng saja, selain cepat juga gampang, di Bandung Feby emang suka sekali masak sendiri. Meskipun mamanya sibuk kerja tapi Feby tetap dapat didikan terbaik dari kedua orang tuanya. Selesai ngiris bawang Feby mulai menumis bawangnya, dia memutuskan akan membuatkan nasi goreng untuk Bara dan teman-temannya. Meskipun masih kesal sama Bara, Feby masih punya hati, karena bagaimanapun mereka tamu di rumahnya. Aroma nasi goreng buatan Feby mulai tercium. Enak banget kayaknya, suara seseorang mengagetkan Feby. Feby langsung noleh ke asal suara. Ternyata di meja makan udah ada Bara yang menopang dagu sambil menatapnya. Cek,
Ngagetin lo, kesal Feby. Dia pun ngelanjutin acara masaknya. Calon istri Bara itu gak boleh marah-marah terus. Bara gak suka, ujar Bara. Entah kenapa jantung Feby mulai tak karuan hanya dengar kata-kata gombal receh milik Bara itu. Gak usah banyak bacot, atau gue siram pakai minyak panas, ketus Feby masih sibuk ama masak ta. Iya deh gue diem, Bara ngalah, bukannya takut disiram pakai minyak, tapi dia gak mau gadisnya terganggu dengan aktivitas masaknya, lebih baik dia merhatiin gadisnya saja. Feby pun mulai naruh nasi gorengnya yang ada di wajan ke dalam wadah dan dia pun jalan ke arah meja makan sambil bawa nasi goreng itu. Gue makan juga kan? Tanya Bara saat Feby mulai duduk. Tak ada jawaban dari Feby, dia malah sibuk menyentong nasi ke dalam piring. Cepat makan, nanti bangunin yang lain suruh sarapan juga, ucap Feby dengan nada ketus sambil nyodori piring berisi nasi goreng dan telur mata sapi pada Bara. Hati Bara mengangat, meskipun nada bicara Feby masih ketus, tapi menurutnya Feby juga mulai ada rasa padanya. Makasih, jawab Bara dengan tersenyum lebar dengan mata yang tak lepas menatap Feby. Tak ada jawaban dari Feby, karena gadis itu udah mulai sibuk dengan sarapannya. Selesai sarapan yang pagi banget Feby langsung beranjak dari duduknya hendak pergi ke kamarnya karena Big Ina udah bangun, tandanya udah jam. Mau kemana? Tanya Bara. Kamar, cepet bangunin teman-teman lo, suruh sarapan, terus pada pulang sana, ujar Feby. Ngusir nih, goda Bara. Cek, lo gak mau sekolah apa? Ketus Feby. Bara menggeleng polos. Awas kalau gue gak lihat lo nanti di sekolah, jangan harap gue mau bicara sama lo, ketus Bara. Bara melotot kaget, gimana caranya sekolah? Mukanya bonyok gitu, bisa-bisa dihukum sama guru BK, meskipun Bara anak dari pemilik sekolah, tetap saja hukuman berlaku. Tapi Bi, muka gue bonyok, ucap Bara melas. Gak usah sok melas gitu, cepat bangunin teman-teman lo, gue tunggu di sekolah. Feby langsung pergi, dia merutuki dirinya sendiri. Harusnya dia senang Bara gak sekolah, jadi gak ada yang gangguin dia nanti. Lah ini dia malah maksa Bara buat sekolah. Setelah Feby pergi, senyum Bara langsung melebar. Akhirnya lo baper juga, gumam Bara. Nyampe sekolah, Feby gak langsung masuk kelas. Dia lagi berdiri di parkiran ditemani Anggun dan Dira yang barengan datangnya tadi. Lo nunggu siapa sih Bi? Tanya Dira karena sedari tadi Feby celingukan kayak nyari seseorang. Anya dan Mona udah ada di kelas, lo nunggu mereka kan? Tanya Anggun. Feby menggeleng. Terus lo nunggu siapa? Tanya Dira mulai kesal. Kalian duluan aja kalau mau ke kelas, suruh Feby. Terus lo nungguin siapa sih? Tanya Anggun. Gue nunggu.